Noni Merah di Beranda Senja. Rumah peninggalan kolonial Belanda itu berdiri kokoh namun usang, tersembunyi di balik rimbunnya pohon kamboja tua di pojok kota Semarang. Jendela-jendela besar yang berdebu seolah menyimpan 1000 cerita masa lalu. Konon, rumah itu dihuni oleh arwah seorang noni Belanda bernama Isabella yang meninggal tragis di sana pada masa penjajahan. Ia bunuh diri karena patah hati setelah tunangannya gugur dalam pertempuran. Sejak itu, rumah tersebut kosong dan dikenal angker. Bayu, seorang fotografer muda yang gemar mencari lokasi unik untuk proyeknya. Ia mendengar kisah rumah itu dari seorang kenalannya. Terpancing rasa penasaran dan tantangan, ia memutuskan untuk menjelajahinya saat senja. Ia membawa kamera, tripod, dan sedikit perbekalan. Saat melangkah masuk, udara dingin yang menusuk langsung menyambutnya. Meskipun kota Semarang dikenal cukup panas, debu tebal menyelimuti setiap sudut, dan aroma apek bercampur bau melati tua menusuk hidung. Bayu mulai mengambil gambar, mengabadikan setiap detail arsitektur klasik yang kini porak-poranda. Ketika ia tiba di beranda belakang, tempat sebuah kursi rotan usang tergeletak, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di salah satu pilar beranda, terlihat goresan-goresan samar, seperti bekas kuku yang panjang. Dan di dinding dekat sana, ada noda merah kecoklatan yang sudah mengering, hampir tersamarkan oleh lumut. Bayu tak terlalu memperdulikannya, menganggapnya hanya lumut dan bekas coretan lama. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Senja mulai beranjak gelap, dan cahaya matahari perlahan meredup. Bayu memutuskan untuk mengambil beberapa foto terakhir sebelum pulang. Ia mengarahkan kameranya ke arah beranda, berniat mengabadikan siluet bangunan dengan latar langit senja. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Bayu melihat sesuatu. Di kursi rotan yang tadi kosong, kini duduk sesosok wanita. Gaun merah panjangnya tampak usang, namun elegan. Rambut pirang keemasan panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Aura kesedihan yang mendalam terpancar darinya. Itu adalah seorang noni Belanda. Jantung Bayu berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya ilusi optik atau kelelahan. Ia mengucek mata, lalu melihat kembali ke arah kursi. Sosok itu masih di sana, memunggunginya, menatap ke arah halaman belakang yang dipenuhi semak belukar. Bayu memberanikan diri untuk mengarahkan kameranya ke sosok itu. Namun, saat jari-jarinya menyentuh tombol rana, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan merah, seperti habis menangis darah. Bibirnya yang tipis sedikit terbuka, seolah ingin mengucapkan sesuatu. Dan yang paling mengerikan, di lehernya terdapat garis merah samar, seperti bekas jeratan. Bayu menjatuhkan kameranya. Tubuhnya mendadak lemas. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Noni itu mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arah noda merah kecoklatan di dinding. Tatapan matanya kini penuh amarah dan kesedihan yang tak tertahankan. Dia yang melakukannya, bisik suara yang sangat lirih. Hampir tak terdengar, namun terasa menusuk ke ulu hati Bayu. Dia yang membunuhku.
bukan bunuh diri. Noni Isabella ternyata dibunuh. Payu tak bisa menahan diri lebih lama. Ia berbalik dan lari terbirit-birit, tak mempedulikan peralatan fotografinya yang jatuh berserakan. Ia terus berlari hingga keluar dari gerbang rumah tua itu. Tak henti-hentinya menoleh ke belakang, takut jika sosok itu mengikutinya. Sejak malam itu, Payu tak pernah lagi berani mendekati rumah tua tersebut. Kisah tentang Isabella yang bunuh diri ternyata hanya sebagian dari kebenaran. Arwah Noni Belanda itu masih gentayangan, terperangkap dalam kesedihan dan dendam. Mencari seseorang yang bisa memahami penderitaannya dan mengungkapkan kebenaran di balik kematiannya yang tragis. Dan setiap senja, konon ia akan kembali duduk dan menanti di beranda itu.